saya Ervina, Kepala SMP Negeri 8 Kota Bengkulu. Pada saat ini saya akan diwawancara oleh calon guru penggerak SMP Negeri 8 Kota Bengkulu, Ibu Novita Herni, terkait dengan materi pengambilan keputusan. Baik Bu Vina, kita mau ngobrol-ngobrol hari ini, minta waktunya sebentar ya Bu ya. Saya ada tugas dari CGP itu tentang demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan seorang kepemimpinan. Ibu mohon izin ceritakan, mungkin selama Ibu menjadi pemimpin itu ada kasus atau dilema-dilema etika yang pernah Ibu hadapi, Bu? Baik, kalau kasus banyak ya, tapi mungkin yang lebih fokus diselesaikan permasalahannya itu ada satu. Permasalahannya itu anak, seorang siswa itu dengan kondisi keluarga yang sudah orang tuanya sudah pisah, kemudian bapaknya kebetulan dalam kasus hukum sehingga sekarang kondisinya di lapas. Kemudian anak ini punya saudara juga tidak di rumah, sehingga anak ini memang tinggal sendirian di rumah. Jadi ketika tahu bahwa anak ini jarang sekolah, maka dilakukan home visit dan ternyata kondisinya memang tinggal sendirian. Nah itu kita juga tidak bisa langsung menyalahkan anak ini kan, karena ternyata memang kondisi dia harus menanggung hidupnya sendiri, membiayai makannya sendiri, dan ke sekolah pun berjalan kaki gitu, dengan jarak kurang lebih 3 km 4 km gitu. Itu mungkin siswanya masih bersekolah Bu saat ini mungkin, atau kelas berapa? Dan alhamdulillah masih bersekolah kelas 8. Oh, kelas 8. Kemudian kalau itu kasusnya atau itu dilema yang Ibu hadapi, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya untuk sekolah ini Bu? Terutama kasus-kasus itu kan mengandung ada hal-hal benar sama benarnya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Yang jelas kalau dilihat dari kondisi anak ini kan dia sudah melanggar tata tertib sekolah itu. Iya. Terkait dengan tatap mukanya, kehadirannya di sekolah, pemenuhan tugasnya dengan guru mata pelajaran itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat kan untuk tetap belajar di sini. Tetapi setelah kita mengetahui kondisi anak itu, tentu kita harus mementingkan kepentingan anak dulu, kemudian rasa peduli kita juga kan, kemudian juga kebajikan yang universal sih. Artinya anak ini ketika kita tahu kondisinya, ya kita harus banyak memahami gitu kan, secara hati nurani kita gitu kan. Jadi banyak yang kita pertimbangkan dulu ya Bu ya. Baik Bu, kemudian untuk mengatasi dilema ini, Ibu mempunyai strategi atau langkah-langkah tersendiri, bagaimana tuh Bu cara-caranya? Ya, ketika tahu kondisi anak ini, pertama sejak dia jarang datang sekolah, ternyata setelah dilakukan home visit ternyata kondisinya seperti itu, kondisi ekonomi dan kondisi keluarga juga, keluarga yang broken home dan mungkin keluarga lain yang di luar keluarga inti juga mungkin jauh ya, sehingga anak ini memang menanggung hidupnya sendiri gitu. Anak usia 13 tahun kemudian harus menanggung semuanya, mulai dari listrik, makan, minum sendiri, termasuk ongkos ke sekolah gitu kan. Jadi wali kelas, setelah wali kelas mengumpulkan data, kemudian kita membantu anak ini melalui ada program sosial di sekolah, program sedekah 2000 itu, jadi membantu. Kemudian juga secara pribadi guru-guru juga banyak yang ikut membantu, sehingga saya juga secara Ibu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mohon izin hari ini untuk wawancara dengan Ibu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin ya Bu ya. Iya. Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, menceritakan kasus dilema yang pernah Ibu alami atau Ibu pernah tangani di sekolah ini Bu. Oh, ya.
ada satu kasus yang pernah saya alami selama saya memimpin di sekolah ini, yaitu ada salah satu guru, itu guru PAI, di mana dia mengalami sakit yang ya agak berat, yaitu sakit di bagian dalam, dan dia dioperasi. Nah, ternyata perkiraan waktu itu kan dia operasinya operasi kecil, karena yang diangkat itu kan penyakit neo gitu. Nah, ternyata setelah dia sampai di rumah sakit, ternyata dia itu melakukan operasi yang cukup besar, ya, sampai rahimnya diangkat. Nah, waktu itu dia meminta izin, bukan cuti ya, dia minta izin, mungkin seminggu katanya kan, seminggu. Nah, dari operasi istirahat paling lama lah sekitar 2 minggu. Nah, ternyata setelah berjalan itu udah sebulan lebih belum ada kabar dia itu bagaimana, apakah udah sehat atau udah bisa melaksanakan tugas lagi gitu kan. Nah, sedangkan di sekolah ini kan dia mengajar 24 jam karena sudah sertifikasi, jadi banyak kelas yang tertinggal. Jadi saya coba meminta ke wakil kurikulum waktu itu untuk coba menghubungi beliau. Nah, setelah dihubungi beliau menyampaikan kepada wakil kurikulum bahwa beliau belum bisa menjalankan tugas karena masih dalam kondisi pemulihan. Ya. Bu Linda, terakhir nih Bu, dari pengambilan keputusan yang sering pernah Ibu lakukan, apa nih yang bisa Ibu petik pembelajarannya Bu? Dalam mengambil keputusan itu, kita sebagai pemimpin ya tentu harus mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai hal. Apakah keputusan itu nanti sudah berdasarkan nilai-nilai universal, kemudian apakah keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pihak mana. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Kemudian saya hari ini banyak belajar dari Ibu bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang tepat dan yang benar ya Bu ya. Terima kasih, semoga kedepannya Ibu lebih sukses, sehat selalu ya Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
There's a place